Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mari kita melanjutkan untuk perkuliahan farmakologi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu walaupun dengan jarak jauh. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang farmakodinamik dan farmakokinetik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang farmakologi ya, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan atau mempelajari efek dari zat asing dan zat endogen yang masuk ke dalam organisme. Nah, pada kesempatan kali ini ya, farmakokinetik dan farmakodinamik itu merupakan divisi dari farmakologi. Farmakokinetik ya. Farmakokinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu farmako yang artinya obat dan kinesis yang berarti perjalanan. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa farmakokinetik ini mempelajari tentang apa yang terjadi dengan suatu zat yang terjadi dalam suatu organisme. Ya, Anda pastinya obat yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menimbulkan efek ya. Tapi sebelum menimbulkan efek, ada proses-proses yang terjadi yang harus dilalui di dalam tubuh ya. Yang pertama adalah absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme dan ekskresi. Ya, yang pertama adalah absorpsi adalah suatu proses masuknya obat dari tempat obat ke dalam sirkulasi sistemik. Ya, jadi Anda minum obat, kemudian obat itu akan masuk ke pembuluh darah. Namun, obat yang masuk ke dalam pembuluh darah itu kecepatannya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kelarutan ya. Jadi obat yang harus dapat melarut atau obat sudah dalam bentuk larutan ya. Mungkin Anda sudah kenal dengan obat yang harus dilarutkan atau obat yang sudah larut. Sehingga dari kecepatan melarut mempengaruhi kecepatan absorpsi. Kemudian pH ya, pH obat. Ya, pH obat yang bersifat asam seperti aspirin, ibuprofen dan asam mefenamat pasti akan mengalami absorpsi di lambung, bukan di usus. Sebab pada lambung itu suasananya asam ya. Obat-obat asam akan mengalami pembentukan molekul-molekul ya sehingga bisa diabsorpsi dengan cepat. Kemudian sirkulasi darah. Pemberian obat melalui sublingual akan lebih cepat diabsorpsi dibanding subkutan karena umumnya sirkulasi darah di subkutan lebih sedikit atau jelek dibanding dengan sublingual ya. Sehingga mungkin pada pasien-pasien dengan darah yang mengental ya itu pemberian obatnya lewat di bawah lidah ya, di bawah lidah atau sublingual sehingga akan cepat diabsorpsi dan bereaksi. Tempat absorpsi itu ada kulit, membran mukosa, usus halus yang seperti saya jelaskan tadi, kemudian ada di oral dan melalui saluran cerna seperti yang usus ya. Untuk pemberian obat ada berbagai macam cara ya, yaitu pemberian obat per oral, pemberian obat secara sublingual, secara rektal ya, kemudian suntikan ya, obat melalui endotel paru ya, kemudian topikal pada kulit ya, itu adalah macam-macam pemberian obat. Jadi masing-masing cara pemberian obat itu uh, memiliki kelemahan dan kelebihan sehingga kita harus membaca betul ya obat yang cocok untuk sesuai dengan pemberiannya. Yang selanjutnya adalah distribusi. Setelah obat yang kita pegang masuk ke dalam sistem pembuluh darah, kemudian obat tersebut akan didistribusi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Ya, ada dua fase penyebaran di dalam tubuh. Yang pertama adalah fase yang terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang
perfusinya sangat baik, misalnya jantung, ginjal, dan otak. Selanjutnya, distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di atas ya. Tadi misalnya otot, viscera, kulit, jaringan lemak ya. Jadi di situ bisa terlihat ya bahwa distribusinya ya bisa dari jantung, hati, ginjal, dan otak itu yang memiliki perfusi, yaitu penyebaran obatnya yang sangat luas ya. Kemudian biotransformasi atau biometabolisme, yaitu suatu proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan katalis oleh enzim ya. Pada proses ini molekul obat diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak sehingga mudah diekskresi melalui ginjal ya. Jadi ini obat yang masuk ke dalam tubuh nanti akan dimetabolisme, dipecah sehingga memunculkan zat-zat yang bisa diserap oleh tubuh dengan mudah ya dan diekskresikan melalui ginjal. Nah, pada umumnya obat menjadi inaktif ya, sehingga biotransformasi atau metabolisme sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Obat yang masih metabolit aktif akan mengalami biotransformasi lebih lanjut dan atau ekskresinya sehingga kerjanya berakhir ya. Enzim yang berperan dalam biotransformasi ini yaitu ada mikrosom yang terdapat dalam retikulum endoplasma yang halus dan enzim non-mikrosom. Ya, kedua enzim ini ya terutama terdapat dalam sel hati, tetapi juga terdapat di sel jaringan lain misalnya ginjal, paru, saluran cerna, dan plasma. Yang ketiga adalah ekskresi. Ekskresi itu obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asal ya. Obat atau metabolit polar ekskresi lebih cepat daripada obat larut lemak kecuali pada ekskresi melalui paru. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting ya. Ekskresi di sini merupakan resultan dari 3 proses yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubuli proksimal dan reabsorpsi pasif di tubuli proksimal dan distal ya. Mungkin kita perlu refresh lagi untuk materi anatomi fisiologis dari ginjal, organ ginjal ya. Nah, ini ekskresi obat melalui ginjal menurun pada orang yang mengalami gangguan ginjal ya, karena tadi proses ekskresi ini sangat dipengaruhi oleh organ-organ yang ada di ginjal, sehingga perlu perhatian khusus pada orang-orang yang mengalami gangguan ginjal ya. Di sini mungkin setelah diberikan obat, obat itu menimbulkan reaksi ya, sehingga dosisnya perlu diturunkan atau interval pemberiannya diperpanjang secara bertahap. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat, air liur ya, air mata, air susu, dan rambut. Tetapi jumlah ini relatif kecil ya sekali sehingga tidak berarti dalam pengakhiran efek obat. Air liur dapat digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan kadar obat tertentu. Rambut pun juga bisa. Ya, misalnya untuk menemukan toksik ya pada kedokteran forensik itu yang polisi untuk mengidentifikasi mayat atau korban-korban yang tidak diketahui identitasnya. Dosis standar suatu obat pada setiap penderita berbeda-beda ya. Beberapa proses patologis misalnya kematangan fungsi organ pada bayi-bayi mengharuskan penyesuaian dosis secara khusus. Jadi beda ya antara pemberian obat dengan pada pasien atau bayi yang prematur dengan bayi yang berat badannya lahir normal atau cukup bulan ya. Nah, cukup bulan itu berarti 9 bulan bayi lahir atau pada bayi yang kurang dari 9 bulan itu berbeda pemberian dosisnya ya, sehingga pun karena proses yang terjadi di dalam tubuhnya absorpsi ya, kemudian metabolismenya dan
tahap-tahapan yang tadi dijelaskan itu prosesnya tidak sama ya. Sehingga di sini ada dua parameter ya untuk parameter pada farmakokinetik, yaitu kebersihan, ukuran kemampuan tubuh untuk menghilangkan obat, volume distribusi, yaitu ukuran dari ruangan dalam tubuh yang tersedia untuk diisi obat, ya. Kemudian bioavailabilitas, ketersediaan hayati, yaitu jumlah obat yang terabsorpsi dari bentuk obat tidak berubah yang mencapai sirkulasi sistemik setelah diberikan melalui cara apapun ya. Jadi maksudnya jumlah obatnya ya. Jumlah obatnya 500 gram, efeknya memang 500 mg ya, sampai dengan cara pemberian apapun tidak akan berubah ya kadar dari obat yang terabsorpsi. Kemudian clearance ya, prinsip pemberian obat ya adalah sama dengan konsep bersihan pada faal ginjal. Didefinisikan sebagai kecepatan eliminasi dalam urin. Ya, ini clearance obat ini tergantung dari kemampuan beberapa organ ya, seperti liver dan ginjal untuk metabolisme dan ekskresi ya. Kemudian distribusi penyebaran obat dalam tubuh yang dengan kadar plasma ataupun serum. Kemudian waktu paruh nih. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sehingga kadar obat tersisa 50% dari konsentrasi awal untuk dieliminasi ya. Ya, kita sudah mempelajari tentang farmakokinetik ya, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang terjadi di dalam tubuh suatu organisme setelah kita mengkonsumsi obat ya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Bila ada yang belum jelas tentang farmakokinetik, kita bisa lanjutkan ke kolom forum diskusi ya. Tapi setelah materi ini selesai, jadi disiapkan pertanyaannya, nanti kita bisa melanjutkan ke forum diskusi. Ya, untuk selanjutnya adalah farmakodinamik. Farmakodinamik ini ya, farmako sama artinya yaitu obat, dinamik yaitu kemampuan atau power ya. Sehingga di sini dapat disimpulkan farmakodinamik itu adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fungsi berbagai organ dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan reaksi organ. Ya, singkatnya pengaruh obat terhadap sel hidup ya. Saya rasa udah jelas ya definisinya. Kemudian tujuan dari kita mempelajari mekanisme kerja obat ini adalah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan untuk mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Ya, mekanisme obat ya. Kita kenal dulu mekanisme obat, yaitu timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme ya. Reseptor itu adalah molekul protein yang menerima sinyal nih dari luar. Kita minum obat ya. Kita minum obat terus setelah diproses melalui fase kinestetik tadi, farmakokinestetik ya. Kemudian obatnya itu berinteraksi di dalam tubuh ya, itu disebut dengan mekanisme kerja obat. Interaksi obat dengan reseptor ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologis yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor obat merupakan komponen molekuler yang fungsional yang mencakup dua konsep penting ya. Yang pertama adalah obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh ya. Obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Yang kedua adalah obat tidak menimbulkan suatu fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada, walaupun tidak berlaku bagi terapi gen. Secara umum konsep ini masih berlaku sampai sekarang ya. Jadi ada dua sinyal ya untuk reaksi terhadap kerja obat. Kemudian adalah kita kenal istilah antagonis farmakodinamik ya, yaitu antagonisme ya.
bisa fisiologis, ada antagonisme pada reseptor. Dan selain itu, antagonisme pada reseptor dapat bersifat kompetitif atau non-kompetitif. Antagonisme ini merupakan peristiwa pengurangan atau penghapusan efek dari suatu obat, ya. Jadi melawan efek dari suatu obat. Peristiwa ini termasuk dalam interaksi obat. Obat yang menyebabkan pengurangan efek disebut dengan antagonis, ya. Sedangkan obat yang efeknya dikurangi atau ditiadakan disebut agonis, ya. Secara umum, obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut obat objek. Sedangkan obat yang mempengaruhi obat lain adalah presipitan, ya. Jadi ini ada beberapa macam istilah, ya, efek, ya. Antagonisme farmakodinamika itu ada efek yang antagonis, agonis, ya. Kemudian ada obat objek dan presipitan. Ya, selanjutnya adalah efek obat dan efek samping, ya. Pastinya kalian sudah pernah mendengar kan istilah ini, ya. Ya, efek samping itu adalah atau efek samping suatu obat adalah segala suatu khasiat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimaksudkan pada dosis yang dianjurkan. Efek samping ini ada kalanya tidak dapat dihindarkan, ya. Misalnya kita menggunakan hormon estrogen yang dosisnya melebihi dosis normal, itu biasanya menimbulkan reaksi muntah-muntah gitu. Atau misalnya kita minum fenobarbital, ya, bisa menimbulkan rasa kantuk. Jadi kita tidak bisa menghindarkan gitu. Makanya beberapa obat memberikan keterangan bahwa tidak dianjurkan mengendarai kendaraan setelah mengkonsumsi obat ini, yaitu efek samping namanya, ya. Kemudian untuk selanjutnya, ya, klasifikasi efek samping, ya. Klasifikasi efek samping ini ada efek samping yang bisa diperkirakan, ada juga yang tidak dapat kita perkirakan gitu. Setelah minum konsumsi atau kita minum obat A, ya, pasti efeknya seperti ini. Nah, kita misalnya minum obat flu, sudah tahu apa kan reaksi obatnya kan? Bisa ngantuk, lemah, jadi gitu. Sehingga muncul peringatan tidak boleh mengendarai atau bepergian setelah mengkonsumsi obat tersebut, ya. Itu bisa kita perkirakan. Namun di sini ada beberapa klasifikasinya, yaitu efek yang berlebihan, di mana efek yang timbul setelah kita minum obatnya terlalu banyak, ya. Nah, ini karena obatnya terlalu besar dosisnya, tidak cocok untuk pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi seperti bayi, usia lanjut, pasien dengan penurunan fungsi ginjal dan fungsi hati, ya. Jadi dosisnya tidak sama dengan yang orang normal. Kalau orang normal 500 mg mungkin untuk pada kategori yang pasien khusus seperti itu yang berisiko, dosisnya harus dikurangi karena bisa menimbulkan toksik bila dosisnya disamakan dengan orang yang normal. Kemudian efek sampingnya muncul gejala, ya, gejala penyakit semula yang disebabkan karena penghentian pemberian obat, ya. Misalnya sebelum minum obat kita pegel-pegel, terus setelah minum obat pegelnya hilang, tapi setelah kita menghentikan obat itu pegel-pegelnya muncul lagi. Nah, itu disebut dengan efek samping withdrawal syndrome, ya. Kemudian efek samping non farmakologis itu misalnya kantuk, iritasi lambung, ya. Kadang ada orang yang habis minum obat misalnya paracetamol aja terus kok perutnya perih ya gitu, atau misalnya habis minum obat flu. Nah, itu tidak menyembuhkan iritasi lambung, tidak obat yang bereaksi di tubuh kita itu tidak menyembuhkan dengan adanya iritasinya, tapi itu efek samping yang bukan farmakologis. Jadi efek samping yang bukan efek yang menyembuhkan gitu. Seperti ngantuk itu juga bukan efek yang menyembuhkan. Kemudian masuk ke kategori efek samping yang tidak bisa diperkirakan. Nah, kita tidak bisa memprediksi setelah minum obat A reaksinya apa, ya. Yaitu
seperti reaksi alergi. Kita nggak tahu kalau belum pernah skin test ya, makanya harus kalau misalnya antibiotik ya itu harus dilakukan skin test, atau obat-obat tertentu juga kita harus memperhatikan reaksi alerginya ya. Nah, alergi ini biasanya ada reaksi imunologi ya. Reaksi ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seringkali tidak tergantung dari dosis ya. Bervariasi pengaruhnya antara pasien satu dengan pasien yang lainnya. Beberapa contoh untuk efek samping dari alergi yang sering kali terjadi antara lain ya, demam, ya, ruam kulit, kemudian urtikaria ya, bengkak dan kemerahan, dan lain-lain tuh. Kadang juga ada yang bengkak ya di wajah, merah dan sebagainya, itu efek samping dari obat yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian faktor pendorong yang terjadinya efek samping ya. Ada faktor bukan obat, yaitu faktor pendorong yang tidak berasal dari obat, antara lain dari faktor intrinsik pasien itu sendiri, seperti umur, jenis kelamin, genetik, kecenderungan untuk alergi, penyakit, sikap, dan kebiasaan hidup. Kemudian dari ekstrinsi atau di luar pasien ya, yakni dokter, si pemberi obat atau bidan, dan lingkungan, misalnya pencemaran oleh antibiotika. Kemudian faktor obat, intrinsik obat itu sendiri, sifatnya dan potensinya obat untuk menimbulkan efek samping. Kemudian pemilihan obat, cara penggunaan obat, dan interaksi obat. Jadi efek samping itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, ya, tingginya atau rendahnya efek samping dari seseorang setelah penggunaan obat itu sangat bervariasi ya, faktor pencetusnya. Nah, kemudian efek obat ya. Faktor yang mempengaruhi efek obat itu tadi ya, dari absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, eliminasinya, kemudian usia, berat badan, genetik, dan jalur pemberian ya. Saat pemberiannya pun juga sangat mempengaruhi ya, sehingga menimbulkan efek obat yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Misalnya emosional ya, placebo, patologinya, penyakitnya, gawat daruratannya, riwayat pemakaian obat sebelumnya, variasi biologi, mungkin ada gangguan-gangguan di dalam tubuhnya, dan interaksi obat. Ya, sekian. Terima kasih untuk materi hari ini tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Bila ada hal yang belum jelas tentang farmakokinetik dan farmakodinamik, silahkan Anda mencantumkan pertanyaan yang bisa kita diskusikan dalam kolom forum diskusi pada pertemuan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat dengan kondisi yang menyenangkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.